Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar. Hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40. Sabar itu Pak, kata Allah, balasannya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan balasannya bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Artinya apa? Kenapa? Karena sabar itu memang berat untuk dilakukan. Jadi kalau ada orang aneh, abote, iya. Beratnya sabar itu gara-gara. Beratnya sabar itu efeknya adalah apa? Pahala. Pahala yang tidak ada batas. Karena itu Pak, agama itu sangat menekankan kita untuk bersabar. Karena bersabar itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tidak ada Pak, masalah yang tidak selesai dengan sabar, tidak ada. Yang besar adalah masalahnya. Sabar, selesai masalah. Karena itu Pak, kita hendaknya kalau mau berbuat pikir-pikir dulu. Masalah ini akan selesai dengan apa? Kalau pikir dengan baik, dengan jernih, penuh dengan kesabaran. Karena orang itu Pak akan berfungsi pikirannya dengan baik jika dibarengi dengan sabar. Kalau nggak sabar tidak akan jalan pikiran. Karena orang nggak sabar itu Pak, kata orang Arab junun. Nggak sabar itu kan Pak, sabar. Itu junun, gila gitu. Kenapa dikatakan gila? Akalnya nggak jalan. Akalnya. Hadis yang ke-40. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan, ada orang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, Allah akan memberinya bala, cobaan, musibah. Karena memang sejatinya Pak, tidak ada orang yang tidak kena musibah. Semuanya harus, semuanya kena musibah. Apapun bentuknya. Sakit, dia melihat orang yang dicintai sakit, dia melihat orang yang dicintai mati. Itu bagian dari musibah. Semua orang
bebas tidak pernah kena musibah sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Semuanya pasti kena musibah. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan bagi seseorang, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberinya musibah. Agar apa? Agar dia bersabar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seseorang, Allah hendak membersihkan dosa-dosanya. Sehingga nanti ketika dia itu bertemu dengan Allah, dosa-dosanya sudah bersih. Sebagaimana tadi yang kita baca pada kemarin. Jadi la yazalul bala'u bil senantiasa bala itu akan mengikuti seorang mukmin pada hartanya, pada jasadnya, pada anaknya, semua. Sehingga nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya sudah bersih. Karena itu Pak, ketika ada seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi musibah, apapun bentuknya, jangan pernah apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berhusnudzon. Yang pertama, musibah itu Allah berikan pasti sudah didukung dengan batas kemampuan kita. Yang kedua, kita berharap agar apa? Agar musibah yang Allah berikan kepada kita itu menjadi penghapus dosa-dosa. Karena itu Pak, ketika kita menjadi orang yang sakit, disunahkan untuk membaca la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah sakit itu akan menjadi penghapus dosa. Kalau orang nggak bisa bahasa Arab Pak, jangan pakai bahasa Arab Pak. Kita Indonesia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, insyaallah kita jarang. Tidak apa-apa, insyaallah Allah akan menjadikan sakit kamu sebagai penghapus dosa-dosa kamu. Tidak apa-apa. Itu harapan. Juga untuk menguatkan hati orang yang terkena. Kemudian hadis berikutnya 41. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-mauta li dhurrin asabahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena terkena musibah yang menimpanya. Karena sebuah musibah yang menimpa dia. Jadi nggak boleh Pak orang berharap mati, tidak boleh. Kan ada Pak orang sampai nggak sembuh, boleh dibilang Pak ya. Kemudian dia mengatakan pernah mati ya. Ada yang begitu. Bahkan ada orang sampai anu Pak, aku hendak mati, impulsnya dulu. Pak, nggak boleh Pak. Itu termasuk bagian dari apa? Sahur. Nggak terima apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak orang yang sakit ketika bertemu dengan Allah, kalau dia bersabar Pak, itu nanti akan Pak, akan berpikir kok esamu menurut itu, kok nggak lebih masa itu ketika aku di dunia. Tentu aku akan mendapatkan pahala yang lebih. Itu harus kita ilmunya Pak, biar kita ada ketabahan untuk apa? Menghadapi rasa sakit yang kita hadirkan. Jadi Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian, mengharapkan mati karena sebuah musibah yang menimpa dia. Fa in kana lahu dafa'ilan, kalau enggak bisa mengharapkan kematian, nah ini Pak, apa yang diucapkan falyaqul, hendaklah dia mengatakan Allahumma ahyini maka natul hayatu khairun. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Allah. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kana fil wafatu khairun. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagi Allah. Jadi ada orang Pak, bisa jadi Pak orang ketika dia hidup, ia akan bertobat, ia akan memperbanyak amal-amal solehnya yang akan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, kita nggak boleh pesimis Pak, putus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak Pak orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sakit, tapi sakit yang Allah berikan kepadanya menjadi sebab keselamatan dia di ada orang sakit, nggak bisa jalan karena penyakit yang dia Pak. Akhirnya pakai kursi roda. Setiap kali orang itu mesti, sejak sakit orang itu mesti. Kemudian bilang sama salah seorang ustaz
seandainya saya sehat paling lebih enak saya kalau ke masjid. Subhanallah, ditanya sama Ustaz, Pak, apa ya? Dulu sampai ketika sehat pernah ke masjid? Pernah. Ketika saya dulu nggak ke masjid, tapi dengan sakit Pak, dia rajin ke masjid. Dulu ketika masih sehat, ternyata apa? Dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Selama Jumatan. Lalu orang seperti ini Pak bisa jadi rasa sakit yang Allah berikan kepadanya itu menjadi apa? Menjadi sebab selamatnya dia dari fitnah dunia dan akhirat. Banyak Pak, banyak orang yang Allah selamatkan dengan apa? Dengan musibah yang menimpa dunia. Karena itu Pak, kalau ada orang kena musibah adalah kita bersemangat untuk memberikan dorongan kepada mereka agar mereka husnuzon kepada Allah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah yang dia terima sebagai penghapus dosa. Ini Pak, sebenarnya doa ini Pak itu kaidah. Kalau kita ingin apa saja, jangan minta itu. Tapi apa Pak? Kalau kita ilahkan Pak, jadi kalau kita sesuatu ya Allah, kalau ini baik untuk saya, teruskan untuk saya. Ada orang Pak, pemuda ingin nikah, bohongnya Pak. Jangan senang ke perempuan, kemudian ya Allah aku minta orang ini. Jangan Pak. Tapi minta bagaimana? Ya Allah, kalau perempuan ini baik bagi saya, luluskanlah dia untuk saya. Kalau ternyata buruk untuk saya, jauhkan dia dari saya. Karena kita nggak tahu akhir Pak. Kita nggak tahu akhir. Berapa banyak sesuatu yang kita anggap baik, ternyata itu menjerumuskan kita. Kemudian hadis berikutnya yang ke-42 ini cerita tentang kesabaran. Rasulullah SAW pernah diwajuri oleh sahabat yang saat itu disiksa oleh orang-orang kafir gara-gara mereka masuk Islam. Siksaannya sudah sangat sekali. Akhirnya mereka wajib kepada Nabi SAW. Coba Pak kita baca hadisnya. Wa an Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu ta'ala anhu qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang tidur-tiduran, berbantalkan kain di bayang-bayang Ka'bah. Di bayang-bayang, kalau Ka'bah dari timur Pak, berarti dia di sebelah barat. Faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tastansiru lana ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tolong kepada kami? Minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita. Kita ini sudah disiksa mati-matian sama orang kafir." Bayangkan Pak, di awal-awal Islam, kaum muslimin yang masuk Islam itu Pak disiksa sama orang kafir, yang mereka dari kanan bawah tidak punya pelindung, ya kadang bunuh. Kayak Yasir Pak, itu istrinya Sumayyah itu dibunuh dengan cara besi panas Pak, ditusukkan kepalanya sampai tembus ke punggungnya. Yasir juga dibunuh. Mereka Nabi mengatakan sobran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, karena keluarga Yasir keluarga jelata. Mereka ada yang melindungi di orang-orang, sehingga orang-orang kafir itu bebas menyiksa mereka. Tapi kesabaran mereka menghadapi siksaan orang kafir demi mempertahankan keimanan itu diganti oleh Allah dengan apa? Surga. Diganti dengan surga. Nah, ada terdahuluan Nabi Rasulullah. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad kana man qablakum yuqadu ar-rajulu fayufaru lahu fil ardh." Nabi mengatakan orang-orang dahulu, orang-orang beriman sebelum kalian, umat-umat nabi-nabi terdahulu, itu ada yang ditangkap, kemudian digalikan lubang untuk dia, kemudian Pak dipendam separuh badan. Setelah dipendam, fayuj'alu fiha tsumma yu'tadu min syah. Kepalanya ini Pak digergaji. Fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn.
kepalanya dibagi Pak sampai terbelah menjadi dua. Jadi Pak badannya udah separuh, kemudian dibagi sampai terbelah jadi dua. Enggak cukup mati Pak, enggak, sampai terbelah menjadi dua. Orang Pak kalau dibagi tembus 5 cm aja Pak sudah mati dia. Tapi mereka nggak cukup sampai situ Pak. Mereka belah sampai jadi dua. Kata Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan wa yumshatu bi anshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi. Ada orang yang disisir pakai sisir besi. Dagingnya ini Pak disisir pakai sisir besi. Sampai kelupas kelihatan tulangnya. Ada Pak yang digoreng Pak. Ketika dia dimasukkan ke dalam penggorengan, baru masuk Pak, langsung melupas, terpisah antara daging dengan tulang. Bahkan Pak Asbul Qudud itu Pak satu negeri yang semua orang yang beriman dalam satu kota bunuh semuanya. Itu cara membunuhnya Pak. Di pintu kota, gerbang kota itu Pak, itu dibuatkan parit yang dalam. Kemudian diisi api. Semua orang yang beriman tidak memutar dimasukkan ke dalam api. Seperti cerita kita baca beberapa orang. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, akan tetapi siksaan yang mereka alami itu tidak menghalangi mereka untuk beriman, tidak membuat mereka murtad dari keimanan mereka. Wallahi, Rasulullah mengatakan, la yutimmanna Allahu hadzal amra, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini, akan memenangkan agama ini hatta yasiral raqibu min Son'a ila Hadramaut, sampai ada orang yang berkendara dari Son'a ke Hadramaut la yakhafu illa Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya apa? Mereka menunggang kuda Pak dari Son'a ke Hadramaut, jauh sekali jalannya. Itu enggak ditakuti kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di jalan mereka aman, enggak takut dibegal, enggak takut apa-apa saudara. Mereka akan merasa aman dalam perjalanan mereka. Kenapa? Karena Islam yang berkuasa. Karena Islam yang berkuasa. Wadribu ala ghanamihi, dan tidak ditakuti kecuali apa? Serigala yang akan memakan kambing-kambing mereka. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian terburu-buru untuk segera mendapatkan pertolongan Allah. Musa itu Pak dengan Fir'aun. Jadi antara dakwah Nabi Musa pertama kali dengan ditenggelamnya Fir'aun itu Pak, itu nggak sebentar Pak, lama, puluhan tahun. Karena dari 40 tahun Pak, 40 tahun berturut-turut bertolong anakku. Bisa nggak Allah langsung menolong mereka? Bisa. Kenapa Allah nggak langsung menolong Pak? Itu hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hendak menguji orang-orang yang beriman. Karena orang itu Pak nanti akan kelihatan aslinya dengan apa? Dengan ujian. Orang itu Pak akan kelihatan sabar kalau dia berada pada posisi harus marah. Kalau dia pada posisi dimangkili orang, kok nggak marah Pak, teruji kesabarannya. Tapi kalau belum berada pada posisi itu Pak, belum teruji Pak. Karena itu Pak, orang nggak korupsi apa-apa itu belum teruji Pak. Kalau dia belum berada pada posisi yang dia bisa korupsi. Kan banyak Pak. Kenapa kalau punya korupsi? Dia berpotensi kesempatan itu nggak ada fadilahnya Pak. Tapi kalau dia berada pada posisi bisa korupsi, kalau nggak korupsi Pak, itu hebat namanya. Kan banyak Pak orang tuh masih jalan partai, jalan partai itu kan ketika mau diturunkan itu isunya yang dia tahu Pak, KKN, korupsi, korupsi. Setelah Pak Harto jatuh, yang demo Pak yang naik, korupsinya berhenti? Enggak, tambah parah. Setelah yang dulu mengatakan ini harus diturunkan karena korupsi Pak, setelah mereka naik ternyata korupsinya lebih parah. Karena ada teman Pak cerita dulu deh, kalau zaman Pak Harto korupsi itu di balik meja. Kalau sekarang deh mejanya dikorupsi. Allah Subhanahu wa taala kadang tidak langsung menurunkan pertolongan gara-gara hendak menguji orang-orang
Biar siapa yang betul-betul beriman kelihatan, yang setengah-setengah juga. Pada saat itu Pak, untuk kufur mereka gampang sekali. Pokoknya mereka kafir, yang melindungi manusia banyak. Sehingga orang-orang yang tetap berada dalam keimanan, itulah orang-orang yang bersih hati mereka dari. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-43. Jadi kita Pak harus sabar dengan semua ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh membantah sama sekali. Jadi kalau Allah sudah memutuskan, maka kewajiban kita untuk apa? Mengikuti semua apa yang Allah putuskan. Jangan keluar dari apa yang Allah putuskan. Ini Pak, ini contoh Nabi ketika disakiti oleh orang. Nabi disakiti oleh orang. Nabi dikatakan tidak adil. Coba kita baca ceritanya Pak, bagaimana betul-betul sabarnya Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang kalau ngomong kepada beliau itu gak enak. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil islam. Setelah perang Hunain itu Pak, rampasan perang Nabi banyak sekali, ribuan onta, ribuan kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan beberapa orang dalam bagian, jadi nggak dibagi sama Nabi. Jadi orang-orang yang punya posisi di tengah-tengah masyarakat itu dikasih lebih banyak. Kenapa? Karena harapan Nabi kalau mereka dikasih banyak, mereka masuk Islam. Yang masuk Islam bukan cuma mereka, tapi siapa? Kaum mereka pun ikut masuk. Jadi nanti ngasih satu orang masuk Islam, tapi akhirnya orang-orang yang di belakang mereka, keluarga mereka, kabilah mereka ikut masuk Islam bersama. Fa'akul aqra' bil hadis mi'atan minal ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aqra' bin Hadis 100 ekor onta. Wa aqra' Uyainah bin Hisn misal dzalika. Uyainah bin Hisn juga dikasih 100 ekor onta. Wa aqalatan min asyrafil Arab wa atarhum yawma idzin fil ismah. Dan Nabi masih memberikan banyak orang dari kalangan pemuka-pemuka Arab saat itu dan mengutamakan mereka daripada yang lain. Tiba-tiba ada orang Pak mengatakan wallahi inna hadhihi ismatun ma'udila fiha. Demi Allah, pembagian Nabi ini adil. Subhanallah, Nabi dibilang gak adil. Kira-kira kalau kita dihidupkan Pak, kita punya hak untuk membagi, kemudian dikatakan nggak adil lah Pak. Kira-kira kita sakit hati nggak Pak? Bisa jadi kita ngambek Pak. Ya bagian dari gitu. Tapi enggak. Nabi Pak ketika ada orang berkata seperti itu Pak, Nabi nggak langsung benar. Tapi ada sahabat yang mendengar. Jadi mas kata Allah Taala. Wa ma urida fiha wajhullah. Pembagian Nabi ini tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu Ibnu Mas'ud mengatakan wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akan aku sampaikan ucapan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan ucapan orang ini. Fa akhbartu bima qala. Fa ta'ala ya wajhu. Maka wajah Nabi merah. Manusia Pak, merah. Hatta kana kasirfi, sampai wajah Nabi itu seperti pewarna pakaian Pak. Ada simbol itu, simbol itu pewarna pakaian yang warnanya merah. Simbol. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, "Faman ya'dil illa ya'dilillahu wa rasuluhu." Kalau Allah dan Rasulnya enggak adil, terus yang bisa adil siapa? Karena Nabi memberikan mereka lebih banyak karena apa? Untuk maslahat yang lebih. Seandainya disamakan Pak, biasa saja. Mungkin Pak harta yang ada juga ada kan cukup untuk disamakan. Tapi kalau yang diambil itu pentolan-pentolannya, kalau ini sudah kena, yang lain kena semuanya Pak. Orang itu kan kalau berpikir Pak, bondo tiki hasilnya kayak itu. Bondo tiki hasilnya. Kalau sampai pemuka-pemuka Arab itu masuk Islam,
Itu nanti yang masuk Islam bukan cuma mereka, tapi kabilah mereka pun akan ikut masuk Islam. Subhanallah, Pak. Dalam peristiwa ini, setelah Rasulullah SAW memberikan beberapa orang pemuka-pemuka ini harta yang sangat banyak sekali, Pak. Ketika mereka pulang ke kaumnya, apa kata mereka? Hai kaumku, masuk Islam kalian. Muhammad itu kalau ngasih gak takut miskin dia. Muhammad itu kalau ngasih gak takut. Itu tanda apa? Tanda apa? Dermawan. Orang itu kadang-kadang kalau dia punya harta banyak, mau ngasih mikir-mikir, Pak. Tidak tengok orang pakai lah 10% dari penghasilan itu. Masih mikir-mikiran, Pak. Masih mikir-mikir apa? Masih mikir sisa. Kalau Nabi tidak, kalau pokoknya dia punya kasih aja. Pokoknya dia punya kasih aja. Karena Nabi itu kenapa dimintai sama orang-orang Pak sampai habis semua, sampai habis semua. Tapi Nabi SAW itu sabar, Pak, sabar sekali. Apalagi orang sekarang, Pak, ya kadang-kadang kalau pernah dimintai, Pak, mau ketemu kita itu malas gitu. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Ada. Kita butuh sesuatu karena sebuah kepentingan dengan dakwah, Pak. Kita minta itu, Pak. Setelah ngasih dia, Pak. Tapi setelah itu, Pak, kita mau ketemu itu menghindari. Ada yang sabar saja, Pak. Memang itu kan manusia. Memang itu kan. Allah mengatakan, Pak, seandainya manusia itu memiliki semua perbendaharaan bumi, Pak, kata Allah, la amsaktu khasyatan infaq. Saya kalian akan menahan diri, tidak mau takut untuk menginfakkan semua apa yang kalian miliki. Saya takut, Pak. Seandainya dia punya semua perbendaharaan, apalagi punya sedikit, Pak. Apalagi punya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengatakan kalau Allah dan Rasulnya kita akan tidak adil. Terus yang mana siapa? Kemudian Nabi melanjutkan, ya Allah Musa. Allah Subhanahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihissalam. Qad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa itu disakiti lebih parah daripada ini. Tapi dia bersabar. Musa itu, Pak, sabarnya manusia. Kaumnya Nabi Musa itu, Pak, kalau disuruh berengkel, Pak, tidak langsung mereka. Kalau disuruh apa-apa tidak langsung tahan. Jadi pertanyaannya banyak sekali. Untuk apa? Mereka bertanya untuk melaksanakan, Pak. Mereka bertanya untuk biar tidak disuruh, biar punya alasan untuk tidak melaksanakan wajib. Itu alasannya. Itu Bani Israil. Bani Israil itu, Pak, kalau ngomongin Musa, kadang mereka mengatakan Musa, kami dengar omongan kamu, tapi kami tidak taat. Itu di hadapan Musa, Pak. Saat beliau memberikan nasihat. Itu, Pak, kalau orang sekarang begitu kan, Pak, ke depan tidak ada lagi. Iya. Tapi subhanallah, Pak, Nabi Musa alaihissalam sabar sekali, sehingga meskipun disakiti dengan berbagai macam bentuk ucapan yang menyakitkan, hal itu tidak menghalangi dia untuk menyayangi umatnya, sehingga dia tetap berdakwah kepada mereka, berusaha untuk menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan haram agar mereka tidak tertimpa azab Allah. Tapi namanya manusia, Pak, kadang manusia, Pak, saya tetap aja, Pak, tetap aja. Bagian kita. Fakultu bermaksud mengatakan la jarah, la arfa'u ilaihi ba'da haditha. Setelah ini, karena Nabi bermaksud melihat Nabi marah, Pak, merah mukanya. Sampai Nabi masuk merasa kasihan kepada Nabi. Ketika kan yang menyampaikan ucapan orang ini siapa? Bermasalah. Dan mengatakan setelah ini aku tidak akan menyampaikan kepada Nabi ucapan-ucapannya apa saja yang menyakitkan. Apa saja yang menyakitkan. Tapi Nabi apa dendam dengan yang ucapan, Pak? Tidak. Kan sopo yang ngomong, ndi ngomong. Enggak, Pak. Nanti juga mengatakan seperti itu. Nanti jawab mengatakan, dan nanti, Pak, orang ini menjadi cikal bakalnya orang kuat. Nanti yang mengatakan demi Allah ini adalah pembagian yang tidak adil. Itu nanti orang ini, Pak, menjadi cikal bakalnya orang-orang yang menurut Utsman. Yang menurut Utsman radhiyallahu taala.
Idza aradallahu bi'abdihi khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, kalau hamba itu punya kesalahan, hukumannya akan disegerakan di dunia. Jadi kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah, nanti kesalahan-kesalahan dia hukumannya akan disegerakan di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau dia Allah berkehendak buruk kepada hambanya, amsaka anhu bitabihi, dosa-dosanya enggak diadab di dunia. Makanya kalau ada orang banyak dosa, kok aman-aman saja di dunia, hati-hati Pak. Jadi Allah kalau marah sama orang-orang, kadang-kadang ketika dia berdosa dibiarkan aja sama Allah. Amsaka anhu bitabihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sehingga nanti balasan hukuman dosa dia itu sempurna Allah membalasnya akhirat. Kalau di dunia Pak ada musibah, itu masih bisa tawar dengan sabar. Orang Pak kalau kena hal-hal yang menyakitkan di dunia, sebesar apapun musibah yang menimpa dia, itu akan tawar dengan rasa sabar. Tapi kalau di akhirat Pak nggak mau tawar yang belas. Sabar nggak sabar, isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Kalian sabar nggak sabar mau bahaya, kalau bersakit. Karena itu Pak, kalau ada orang kok dia itu diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Pak, bisa jadi apa? Kehendak Allah yang baik untuk dia untuk membersihkan dosa-dosanya di dunia, sehingga nanti bertemu Allah di akhirat dosa-dosanya sudah bersih. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya bala, besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, falahu ridha, maka orang itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, dan barang siapa yang marah, benci dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, falahu sukhط, maka orang itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kemudian ini Pak, ini cerita orang yang betul-betul sabar ketika anaknya meninggal. Pekan kemarin kan kita baca hari Pak, orang kalau diambil kekasihnya yang lain, orang yang sangat dicintai di dunia, kemudian dia bersabar, maka Allah akan mengganti dengan apa? Surga. Allah akan mengganti dengan surga. Jadi kalau ada orang Pak, orang yang sangat dicintainya mati di dunia, anaknya atau orang tuanya atau istrinya atau dia punya teman yang sangat dekat dengan dia yang banyak membantu dia, kok mati Pak, dia sangat mencintai, kemudian dia bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan musibah dia itu sebagai penghapus dosa. Nah ini Pak cerita tentang itu. Ceritanya agak panjang. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, kana ibnun li Abi Talha yashtaki. Seorang anak milik Abu Talha itu sakit. Fa kharaja Abu Talha. Kemudian saat suatu ketika Abu Talha keluar. Di rumah anaknya sakit. Mungkin keluar karena sebuah keperluan Pak. Kenapa kok mungkin atau karena ada urusan yang lain. Faku dibasar. Ketika Abu Talha di luar, anaknya mati. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha pulang, kalau dulu kan gak ada HP Pak. Jadi kalau orang di rumah ada yang mati ya, yang di luar gak tahu Pak. Kalau gak disusul. Ini Pak, ini ketika Talha pulang, Abu Talha pulang, qala ma fa'ala ibni, anakku sekarang ngapain? Maka kalau Muslim, istrinya mengatakan Muslim, huwa askan makan, dia sekarang lebih tenang daripada tadi.
Bayangkan Pak, kalau langsung ngomong Pak, kalau sekarang kan enggak Pak, dunia toko, nangis segala macam-macam. Ini enggak Pak. Dia berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan kesedihan dan tidak langsung memberitahu kepada anak. Bahkan dia mengatakan, sekarang anak kamu lebih tenang daripada yang tadi. Kalau tadi kan mungkin mulai mengeluh kesakitan. Sekarang mati, dia tenang Pak, ini mati. Fakar rapat ilaihil asya. Subhanallah Pak. Setelah ngomong seperti itu, Ummu Sulaim ini ngasih makan malam kepada suaminya. Dikasih makan. Dari jadi tahu Pak, kalau anaknya mati. Dan dibeli kubur saja. Dikasih makan malam. Fatawasya, summa asaba minha. Fata'asya, summa asaba minha. Kemudian Abu Talha makan malam. Kemudian menghubungi istrinya Pak. Karena kan sebuah riwayat, istrinya itu Pak, sebelum Abu Talha pulang, dandan secantik-cantiknya. Dandan secantik-cantiknya. Sehingga Abu Talha menghubungi dia saat dia belum tahu kalau anaknya mati. Falamma faragha, setelah dikumpuli sama Abu Talha istrinya itu Pak, qala, istrinya mengatakan, wah suami, sekarang kebetulan dikasih tahu Pak, anaknya mati dan dia meminta kepada orang-orang untuk membunuh. Sekarang bayinya buta Pak. Marah betul Pak. Marah betul. Ketika marah Pak, ya mungkin apa ya? Pertama itu betul Pak, nggak terima dengan perbuatan istrinya. Bukan dia Pak, bukan dia nggak sabar dengan kematian anaknya, bukan. Kok sampai dia berbuat seperti itu? Nggak ngasih tahu dulu sampai dia makan malam saya nguli. Nah, di pagi harinya Pak, falamma asbaha Abu Talha. Ketika pagi hari Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, kemudian Abu Talha menceritakan perbuatan istrinya. Ketika anaknya mati, enggak langsung dikasih tahu, malah dikasih makan malam dan cantik-cantiknya sampai dia mengumpuli. Setelah kumpul baru apa? Dikasih tahu. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lahum. Apa? Rasulullah mengatakan, "Aqrastumul laila?" Apakah tadi malam sampai kamu jima dengan istri kamu? Qala, iya, aku jima ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkahilah malam mereka berdua. Fawaladat gulaman. Kemudian Ummu Pak, dari hubungan malam itu hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Abdullah. Faqala li Abu Talha, Abu Talha mengatakan kepada Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi. Oleh Anas, bawa bayi ini yang baru dilahirkan ini kepada Nabi. Jadi setelah 9 bulan Pak, Ummu Sulaim melahirkan dan meminta kepada Anas untuk membawa bayi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamar. Kemudian dibawakan beberapa biji korma. Faqala, ketika sampai ke Nabi, amahu syai', dibawa sesuatu enggak? Qala na'am, iya, dibawakan ya Rasulullah tamar, beberapa biji korma. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mengambil korma itu, fama dhawaha, kemudian mengunyahnya. Ini termasuk apa sunnah. Kalau ada bayi yang berlahir Pak, ada korma ibunya, nanti yang lembut itu Pak ditaruh di cetaknya bayi. Panik kan? Faja'ala fa'akhadaha min thumma akhadaha min fihi. Kemudian Nabi mengambil kunyahan korma itu dari mulutnya. Faja'ala fi fisabi. Kemudian Nabi meletakkan kunyahan korma itu di mulut bayi itu. Thumma hannakahu. Kemudian Nabi mentahnidnya wasammahu Abdullah, dan Nabi memberinya nama Abdullah. Orang Ansor mengatakan Pak, orang Ansor yang melihat anak Abdullah ini yang lahir, anak yang Allah kehendaki untuk jadi pada malam kematian anaknya Abu Talha ini Pak, itu kata orang Ansor, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qatta'un. Aku melihat Abdullah ini punya anak 9, semuanya ahli Quran.
menghafal Al-Quran, kemudian memahami hukum-hukum Al-Quran. Karena apa? Berkah sabar. Jadi istrinya itu sabar sekali. Bahkan Pak dalam sebuah riwayat yang lain, Abu Talha itu Pak sebelum dikasih tahu kematian anaknya, setelah dia menghubungi istrinya, kata istrinya, Abu Talha, kalau ada orang meminjam barang orang lain, kemudian yang minta barang itu, boleh nggak yang minjem nahan barang itu nggak diberikan? Abu Talha mengatakan nggak boleh. Apa kata istrinya? Ekstensif diberikan. Sekarang mintalah pahala dari Allah dengan kematian anak kamu. Bayangkan Pak, kan jarang Pak perempuan seperti itu Pak. Hanya perempuan Pak, biasanya Pak di negeri kita itu Pak, kematian itu ya sebenarnya Pak semua orang asli dengan kematian. Tapi kan Pak, memang di negeri kita itu nggak seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu Pak, melihat orang mati biasa. Kalau dengan mati itu biasa mereka. Dan seperti kita ada Pak. Dihubuti sama orang banyak. Kalau di Arab, kalau di masa Nabi Pak ada ya. Bahkan ketika Nabi mengutus, ketika salah satu putri Nabi mengabarkan kepada Nabi bahwasanya putranya akan meninggal, Nabi tidak datang. Cuma Nabi berpesan, "Fal tasbir wa tahtasi." Suruh putriku bersabar dan mengharapkan pahala. Kemudian putrinya datang mengutus-utusan lagi, bersumpah demi Allah dia minta Nabi untuk datang Nabi. Jadi kalau orang sekarang ada apa? Melihat berita seperti itu kan apa ya? Kuku. Bahkan untuk menyembunyikan berita kematian sekarang itu Pak, uangnya sekali. Uangnya sekali. Itu berkah kesabaran Pak. Itu berkah kesabaran. Ummu Sulaim ini Pak melahirkan putranya ini saat safar. Jadi mereka sudah membesar Pak, safar bersama Nabi. Di tengah jalan mereka melahirkan. Kalau sekarang kan ada mobil Pak, ada ambulan, ada AC. Kalau dulu kan ada Pak, neonta. Dia panas kepanasan. Tapi orang dulu Pak lebih apa? Lebih tahan lagi, lebih tahan. Kemudian hadis berikutnya yang ke-46. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati." Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang bulat. Bukan orang biasa bulat Pak, bulat dan terang. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang bulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya saat dia sedang marah. Pamer Pak, menahan marah saat menahan diri saat marah, apalagi bagi orang yang punya kekuasaan Pak. Suami kepada istri atau bapak kepada anak, itu susah sekali Pak menahan rasa marah. Tapi Rasulullah mengatakan kalau kita ini dikatakan kuat secara syar'i, maka hendaklah kita mampu menahan amarah kita saat kita sedang. Bukannya apa? Orang yang kalau makan besi Pak, kuat makan 2 kintal. Tapi selain itu Pak, langsung keluar dari katanya. Iya betul, banyak orang begitu. Orang ini fisiknya kuat Pak, tapi apa? Jiwanya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu ta'ala anhu qala, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada 2 orang yang yastabbani, saling mencela. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, yang satu merah mukanya. Wa intafakhat awdajuhu,
Dan auda itu kurang lehernya ini Pak, lembut. Orang marahnya begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inni la a'lamu kalimatan, sungguh aku mengetahui sebuah ucapan, law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, seandainya dia mengucapkan kata-kata itu, marahnya akan hilang. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid, seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya rasa marahnya akan hilang. Ini artinya apa Pak? Rasa marah itu ujuk-ujuknya setan. Karena itu Pak, kalau marah disunahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir. Kemudian Pak, orang kalau marah jangan ambil keputusan, bahaya. Kenapa? Karena rasa marah dari setan. Itu nanti keputusannya mesti yang menyengsarakan kita. Karena saat marah, yang orang kalau ngambil keputusan saat marah, itu keputusannya hanya untuk memenuhi nafsunya, bukan untuk kebaikan. Karena itu Pak, orang yang mengambil keputusan saat marah, gak jarang Pak, habis mengambil keputusan nangis ini. Ada orang Pak marah sampai istrinya, Rasulullah keputusan kalah, antar sudah 3 kan bisa balik. Banyak orang itu banyak bahaya. Ada orang Pak, anaknya marah sama anaknya, marah sama. Akhirnya anaknya itu kan izin minta keluar, minta jalan-jalan malam-malam. Bapaknya marah, sangat marah yang sangat memuncak karena anaknya maksa dia ingin keluar kata-kata yang mungkin dia terbawa oleh emosinya. Dia mengatakan, wah mudah-mudahan ada balik. Subhanallah Pak, anaknya itu sudah ingin keluar juga. Sampai jam 12 nggak pulang, nangis Pak. Jam 2 ada beritanya mati. Tidak boleh jam 2 mati. Tinggal penyesalan, tidak ada mobil. Mati aja kalau makanya Pak, kalau kita ada rasa marah, percaya Pak, kalau tahu. Yang kedua, jangan berkeputusan. Kemudian doakan kebaikan untuk orang yang marah, jadi ramai, doakan kebaikan. Masih ingat kitanya sudah sekali. Sudah itu Pak tadi Imam Masjidil Haram. Sudah itu Pak ketika masih kecil, anak kecil Pak ya, dalam nakal. Pernah suatu ketika ibunya itu ingin membuat hidangan Pak, tamu. Hidangannya itu Pak diinjak-injak sebenarnya. Tapi bilangnya bahaya Pak. Keluar kamu katanya, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Sudah jadi gede Pak, jadi semua. Itu doa baik Pak. Jadi kalau kita marah sama anak kita, jangan keluar kata-kata yang buruk. Karena doa buruk orang tua atau anak itu Pak, itu makbul. Jadi marah. Jadi Pak, kalau marah, jangan sampai kita ketika marah Pak mengambil keputusan, jangan, itu nggak bisa. Itu bahaya. Faqallahu inna nabiyya qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Maka para sahabat yang ada di sekitar dua orang itu Pak mengatakan kepada yang marah, Nabi mengatakan, engkau disuruh apa? Bertawud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang. Kemudian sahabat itu berkata, apa balasan bagi orang yang marah kemudian dia menahan marahnya, tidak melampiaskannya Pak, meskipun dia mampu melampiaskannya, itu pahalanya berbeda sekali. Jadi kalau ada orang marah, ketika marah dia mampu melampiaskan kemarahan, dia mampu dia, tapi dia menahan rasa marahnya Pak, itu kan berat sekali Pak.
Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mampu melakukan hal ini? An Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qadha ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu." Barang siapa yang menahan rasa marahnya padahal ia mampu untuk melampiaskan rasa marahnya. Mampu dia untuk melampiaskan rasa marah, mampu dia. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat orang ini akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Di hari kiamat Pak, orang ini akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk yang ada saat ini. Kemudian hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan orang banyak ini nyuruh dia untuk milih bidadari mana yang dia mau. Benar-benar. Itu untuk balasan. Kalau dia dapat bidadari, Pak, di mana tempatnya? Masa bidadari di barang laksa? Tidak, bidadari di surga. Bidadari di surga. Jadi kalau ada orang, Pak, Allah memberi kekuatan atau memberi kekuasaan, atau memberinya kekuatan fisik, kekuasaan, yang kalau dia marah dia mampu untuk meluapkan rasa marahnya. Kok dia menahan rasa marahnya, Pak? Balasannya ini, Pak. Nanti di hari kiamat oleh Allah akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, kemudian dia disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Karena itu, Pak, kita harus berlatih untuk bersabar. Karena sabar itu, Pak, perlu latihan. Karena orang itu, Pak, akan nyaman dengan kebiasaan ini. Akan nyaman dengan kebiasaan ini. Tahu pare, Pak ya? Pare itu pahit apa? Enak, Pak. Pahit. Rasa asli pare itu, Pak, yang nggak pernah makan pare ini pahit. Itu rasa asli. Tapi yang biasa makan sopan kan. Bahkan kadang ada ikan ayam, ikan sapi ada pare nggak makan sapinya, dia makan parenya, enak katanya. Kenapa dia merasa enak? Biasa. Jadi kebiasaan itu, Pak, akan membuat orang nyaman. Meskipun itu buruk. Ada orang biasa telat. Itu, Pak, orang biasa telat kalau disuruh disiplin, Pak, uangnya setengah mati. Coba ada orang biasa telat ke kantor, kemudian ada aturan yang mengharuskan dia untuk tepat waktu, Pak. Itu mulai pendek-pendek gitu. Pendek-pendek. Begitu juga orang kalau biasa nggak telat, Pak. Telat bingung cari alasan dia. Karena nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Nggak terbiasa. Sama, Pak. Orang kalau terbiasa menahan rasa marahnya, itu nanti meluapkan nggak nyaman. Tapi kalau biasa meluapkan, tidak meluapkan nggak nyaman. Tadi Pak Rasulullah mengatakan, man tasabbara sabirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatnya sabar. Man tasabbara, barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatnya sabar. Kemudian kita baca dua hadis lagi, Pak, yang ke-50 dan ke-51 insyaallah. Ini pendek hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku." Ini biasa para sahabat, Pak. Dan nasihat. Kalau orang seperti ini, Pak, kita gimana, Pak? Hatinya baik, hatinya. Qala la taghdab. Nabi mengatakan jangan marah. Dia ngomong lagi, Pak, "Ausini, nasihati aku." Nabi tetap bilang, Pak, jangan marah. Berulang-ulang, Pak. Jawabannya punya masalah itu, jangan marah. Kenapa, Pak? Orang ini aman. Orang ini aman. Yang paling dibutuhkan dia saat itu apa? Nasihat untuk tidak. Nabi itu, Pak, kalau melihat orang minta nasihat,
Yang dilihat adalah apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan. Begitu juga Pak, kalau ada orang, kadang-kadang ada orang minta saran kepada kita. Kita lihat Pak, ini sisi orang itu orangnya gimana? Sisi itu Pak yang kita terang, Hadis yang ke-50. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang datang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Senantiasa bala cobaan itu akan menyertai seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Baik bala itu ada pada jiwanya, sakit, wa waladihi, atau cobaan itu ada pada anaknya. Orang tua itu Pak, kalau melihat anaknya sakit, di pikirannya lebih baik saya yang sakit daripada saya melihat anak. Jadi enggak teganya orang tua melihat sakit itu Pak, lebih sakit daripada yang sakit merasakan sakit. Itu bala. Wa malihi, dan kadang bala itu ada pada hartanya, bisnisnya untung, apalagi bumi, atau tanamannya kena udara, atau nanam tanaman dan tumbuh hasilnya nggak bagus semuanya Pak. Itu cobaan dalam harta. Kadang hartanya hilang, yang motor dibeli maling, itu cobaan dalam. Jadi senantiasa ujian itu akan menyertai orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, baik cobaan itu ada pada dirinya, anaknya atau hartanya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah, sehingga nanti ketika dia bertemu dengan Allah, kesalahannya sudah tidak ada sama sekali. Kenapa? Semua sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesalahan dia dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya selama dia di dunia. Jadi kalau ada orang Pak punya ayam kena aratan, di sini aratan namanya, sama kan? Punya ayam, istiwan Pak, kiri ya tak boleh dulu. Sebelum Ramadan kena aratan. Kita sih harapan pahala, itu cobaan yang Allah berikan kepada kita yang menimpa harta kita. Itu kalau kita bersabar Pak, akan Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kalau kita punya anak kecil Pak, kalau dia sangat gigi, jangan khawatir Pak. Kita melihat anak kita sakit itu Pak, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersabar mengeluarkan harta Pak untuk mengobati mereka umumnya Pak, itu tidak sia-sia, semuanya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mengira Pak bahwasanya kalau anak kita minta jajan, kita kasih uang jajan dia Pak, itu enggak ada pahalanya. Allah Pak, itu gede pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Pak, sekali lagi saya ingatkan, kalau ada orang Pak banyak salahnya, kok musibahnya tidak berhenti Pak, jangan disorak. Bisa jadi Allah berkehendak baik kepada dia, hendak menghapus dosa-dosa yang dengan musibah yang Allah berikan kepada, kalau dia bersabar, kalau dia bersabar. Dan mungkin sekian kajian kita pada kali ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa selalu bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan ujian apapun. Karena bentuk ujian itu Pak, kita Allah mengatakan kepada bentuk ujian di luar kali fitnah. Kita akan uji kalian, entah itu dengan musibah atau dengan kenikmatan. Jadi kenikmatan itu merupakan bagian dari ujian. Kita bersabar nggak untuk menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah dan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله
diganti Pak, kecuali dengan yang lebih baik. Kalau mau diganti harus dengan yang lebih. Kalau sama Pak, apalagi doa. Tapi kalau tidak pernah kumpul dengan jantan Pak, insya Allah nggak akan hamil. Mana? Kalau kambing, kalau ayam karena masalah makanan, ya, jadi kadar protein sekian persen bisa bertelur. Kalau kambing nggak bisa. Bisa dibuat. Jadi kaidah dalam mengganti, dan itu bukan ada, cuma takyin namanya, menentukan binatang kurban yang akan disembelih untuk kurban. Jadi itu bukan ada. Kemudian Pak, ada kebiasaan yang di masyarakat itu Pak, kalau orang kurban tidak boleh makan. Ada nggak Pak? Ya. Itu ya, berlaku Pak kalau kurbannya kurban azan tidak boleh makan. Kalau kurbannya kurban biasa Pak, bukan azan tidak boleh. Tapi kok Ikosan tapi boleh makan. kalau kau mendadak nggak boleh. Kurban azan tidak boleh. Atau kafaroh, menyembelih karena kafaroh. Ada orang Pak haji tamattu umum, dia kan harus bayar dam, tidak boleh makan. Atau ada orang berhubungan badan saat haji, karena penyembelih onta.